Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata pelajaran biologi kelas 10-6. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja dari mind map kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Maharani. Saya Kila Jali Putri. Saya Silvi Mesyarah. Saya Muhammad Guntur Dwi Ramadan. Di sini kita akan menjelaskan materi dari perubahan lingkungan hidup. Nah, kita di sini bakal membahas sumber pertama bagian A tentang keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Ayo kita simak bareng-bareng. Bumi dapat memenuhi kebutuhan setiap manusia dengan cukup, namun tak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Itu kata Mahatma Gandhi. Mungkin kita sering mendengar atau berdiskusi bersama teman-teman kita terkait topik lingkungan hidup, entah itu pencemaran lingkungan, efek rumah kaca, atau topik-topik lainnya. Tapi kadang kita lupa apa definisi sebenarnya dari lingkungan hidup. Oleh karena itu, mari kita bahas apa itu lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kalau kita sederhanakan, bayangkan kalian itu punya ikan dan ikan kalian itu tinggal di sebuah akuarium. Di akuarium itu ada ikan sebagai makhluk hidup, ada air sebagai tempat kehidupannya itu ikan, terus ada bebatuan, ada tumbuhan, sama ada mungkin lampu atau filter penyaring air. Nah, kalau satu komponen itu aja dihilangkan atau rusak, maka keberlangsungan kehidupan ikan itu akan terganggu, entah itu ikannya sakit atau bahkan meninggal. Sama seperti kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi, bumi ini menjadi rumah besar bagi semua makhluk hidup itu untuk hidup dan untuk tinggal. Oleh karena itu, kita harus menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi agar makhluk hidup yang tinggal di bumi dapat hidup dengan baik. Nah, keseimbangan lingkungan itu adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia untuk menjaga kestabilan kehidupannya. Nah, keseimbangan lingkungan itu adalah kondisi di mana berbagai komponen lingkungan baik biotik ataupun abiotik yang berada dalam hubungan yang saling mendukung dan stabil, sehingga mendukung kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Dan keseimbangan lingkungan itu penting karena memastikan kelangsungan hidup semua makhluk hidup, termasuk manusia, dan menjaga kualitas lingkungan. Keseimbangan lingkungan yang dinamis merupakan lingkungan yang mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut tetap menjaga komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian, perubahan lingkungan yang dinamis ini tidak menghilangkan suatu komponen-komponennya. Perubahan ini terjadi secara alami, seperti musim dan siklus hidup dari makhluk hidup. Kriteria lingkungan yang dianggap seimbang atau equilibrium itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pola-pola interaksi seperti arus energi, terus daur materi, lalu rantai makanan atau jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biokimia dan produktivitas yang berlangsung secara proporsional. Yang kedua, lingkungan yang sampai statis atau lingkungan yang dapat mempertahankan lingkungannya sendiri dari gangguan, bisa dari gangguan secara alami maupun gangguan secara budaya. Yang ketiga, ada pertumbuhan dan perkembangan organisme secara alami, sehingga tidak ada organisme yang mendominasi pada organisme lainnya. Yang terakhir, itu yang keempat, memiliki daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan makhluk hidup dan manusia. Nah, untuk penyebab perubahan lingkungan itu ada dua, ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor alamnya dulu. Nah, faktor alam di antara lainnya adalah gempa bumi. Nah, kenapa gempa bumi masukkan ke dalam penyebab perubahan lingkungan? Nah, karena gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan dapat mengganggu aktivitas manusia. Nah, sedangkan gunung meletus juga sama, akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan mengganggunya aktivitas manusia dan sebagainya. Nah, terus yang kedua ada faktor manusia. Nah, faktor ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, di antara lainnya ada pembakaran, penebangan hutan, pembangunan industri dan pemukiman. Nah, kenapa pembakaran dan penebangan hutan dijadikan faktor manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan? Nah, karena pembakaran dan penebangan hutan itu dapat menyebabkan kerusakan seperti alam yang dimana menebang-nebang pohon. Nah, itu dapat mengganggu aktivitas para hewan, ekosistem dan yang lainnya.
Dan untuk pembangunan industri juga itu sama, karena mereka dapat mengambil habitat hewan-hewan terus lalu dijadikan sebagai pemukiman yang dimana itu dapat mengganggu keberlangsungan hidup hewan dan lainnya. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.